إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kitab Tauhidul Ibadah malam ini insyaallah akan memasuki pembahasan pada bab yang ke-7 dengan judul Az-Zunub wa annaha tunafi kamal at-tauhid aw aslahu. Pengaruh dosa terhadap tauhid seseorang. Terkadang dosa itu membatalkan tauhid 100%. Tapi kadang-kadang dosa itu hanya sekedar mengurangi tauhid. Jadi dosa pasti berpengaruh terhadap tauhid. Namun ada dosa yang membatalkan tauhid dan ada dosa yang sekedar mengurangi tauhid. Dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menegaskan tidak ada yang paling sensitif lebih dari tauhid. Maka dengan sedikit dosa saja tauhid itu akan tersentuh. Tauhid itu akan cedera. Itu kejam dan jahatnya dosa terhadap tauhid seseorang. Jadi sekecil apapun dosa, dia akan mencederai tauhid. Maka orang-orang yang bermain-main dengan dosa berarti adalah orang yang bermain-main dengan tauhid. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata, "Az-dzunubu tanqasimu ila aqsam." Dosa itu memiliki beberapa kategori. Kategori yang pertama, ma yunafi aslat tauhid wa huwa asyirkul akbar. Dosa pertama adalah dosa yang membatalkan tauhid, yaitu syirik akbar. Jadi kalau tauhid artinya Anda mengesahkan Allah, arti dari tauhid itu adalah hanya Allah, bukan yang lain. Tentang uluhiyah, hanya Allah, bukan yang lain. Tentang rububiyah, hanya Allah, bukan yang lain. Itulah tauhid. Hanya Allah, bukan yang lain. Lalu yang dimaksud dengan syirik adalah menduakan Allah. Yang dimaksud dengan syirik adalah menduakan Allah. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, menduakan itu sesuatu yang tercela. Pada dasarnya seperti itu. Misalnya, seorang istri menduakan suaminya, atau seorang suami menduakan istrinya.
Menduakan istri beda dengan poligami. Kalau poligami itu bukan menduakan, tapi bisa meninggalkan atau mengempatkan. Tapi kalau menduakan itu artinya hubungan yang terlarang. Jadi saya hanya ingin mendekatkan pemahaman bahwa dalam kehidupan manusiawi pun sikap mendua itu sangat buruk. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Bentuk syirik ada dua. Yang pertama dinamakan dengan syirik ta'til. Yang kedua dinamakan dengan syirik tamsil. Syirik ta'til artinya adalah syirik dalam bentuk meniadakan Allah. Karena ta'til artinya meniadakan. Syirik ta'til artinya syirik karena meniadakan Allah. Lalu syirik yang kedua adalah syirik tamsil. Yakni syirik yang terjadi karena mempersamakan Allah. Kita mulai yang pertama. Syirik ta'til artinya syirik disebabkan karena meniadakan Allah. Apakah meniadakan zat Allah seperti halnya orang-orang komunis? Ataupun meniadakan sifat dan perbuatan-perbuatan Allah? Ta'til yang pertama meniadakan wujudnya Allah. Saya yakin tidak ada umat Islam yang jatuh kepada syirik ta'til dalam pengertian meniadakan wujudnya Allah. Akan tetapi jemaah sekalian, ta'til yang kedua, yakni meniadakan sifat dan perbuatan Allah. Inilah yang terjadi dengan sadar atau tidak sadar oleh kita ataupun oleh orang selain kita. Contoh, kalau hujan tidak datang, akan kelaparan semua manusia, mati semuanya, hancur sudah. Jadi kalau kita ini terselamatkan, kita masih punya penghasilan pertanian, ini karena hujan. Dalam ucapan ini Anda lihat bahwa peran Allah, perbuatan Allah benar-benar dinihilkan, benar-benar ditiadakan. Ini adalah syirik ta'til. Syirik karena Anda memang tidak meniadakan wujud Allah, tapi Anda meniadakan perbuatan Allah. Kalau bukan karena dokter, pasien ini pasti sudah mati semalam. Kalau bukan karena dokter, di mana Allah? Inilah ta'til. Anda menyebut-nyebutkan perbuatan manusia, dan apa yang diperbuat Allah benar-benar tidak disebutkan. Ini dinamakan dengan syirik ta'til. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang sangat banyak terjadi di tengah-tengah kita. Dan syirik ta'til ini sering menyerang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, bahwa Allah Maha memberi rezeki, bahwa Allah Maha memberi keselamatan, bahwa Allah Maha memberi kesehatan. Itu semuanya rububiyah. Tetapi di dalam rububiyah Allah itu, malah yang kita tonjolkan adalah manusia, sehingga rububiyah itu hilang dengan peran manusia. Yang sakit ini sembuh, itu rububiyah Allah. Tapi karena Anda menyebutkan dokter dan tidak menyebutkan Allah, artinya Anda tonjolkan manusia, sehingga rububiyah Allah tertutupi dengan nama dokter.
Kalau tidak datang polisi semalam, di rumah ini sudah dirampok. Seandainya bukan karena polisi, semuanya hancur. Keselamatan penghuni rumah ini rububiyah Allah. Tapi rububiyah Allah ini Anda tutupi dengan menyebut-nyebut polisi. Polisinya nggak salah. Anda yang terlalu menyebutkan peran polisi sehingga peran Allah itu nggak ada disebut sama sekali. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, saya kalau nggak kerja nanti nggak makan. Anda makan nggak makan itu rububiyah Allah. Tapi rububiyah Allah inilah yang tertutupi, yang terhilangkan dengan menonjolkan pekerjaan itu. Nah maka hati-hati dalam berucap. Ya, kadang-kadang ada ucapan-ucapan kita yang menyentuh rububiyah, maka di sini harus ekstra hati-hati. Orang yang tidak berhati-hati dalam pembicaraan yang berhubungan dengan rububiyah akan jatuh ke dalam syirik ta'til. Kan jatuh dalam syirik ta'til. Ini gunanya belajar agar kita hati-hati. Ya, orang belajar dan tidak hati-hati itu namanya nggak belajar. Baik, inilah syirik yang pertama. Syirik ta'til, yaitu syirik karena meniadakan Allah. Karena kalau saya katakan ini sakit dan sembuh oleh dokter, kalau bukan karena dokter ini nggak akan sembuh. Seolah di mana syirik ta'tilnya? Yang menyembuhkan adalah Allah, tapi yang Anda sebut-sebut adalah dokter. Nah, maka oleh sebab itu jemaah sekalian, kita sering sampaikan dalam kajian ini bahwa ada zikir-zikir yang perlu diucapkan agar tauhid rububiyah terselamatkan. Misalnya Anda katakan, alhamdulillah setelah ditangani dokter dia selamat. Anda selamat dari syirik ta'til. Ketika Anda menyebutkan alhamdulillah, baru Anda sebutkan dokter, Anda selamat dari syirik ta'til. Tapi kalau Anda bilang ini selamat karena dokter, syirik ta'til. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Bentuk syirik yang kedua adalah syirik tamsil. Syirik karena mempersamakan. Tamsil ini ada 3 macam. Yang pertama, mempersamakan Allah dengan manusia. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat manusia. Ini tamsil yang pertama, menyamakan Allah dengan manusia. Syirik tamsil yang pertama ini adalah syirik orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan, orang-orang Yahudi itu, yadullahi maghlulah, Allah itu kikir. Ini banyak orang miskin, kita yang disuruh sedekah, kita yang disuruh untuk infak, ternyata kita yang dermawan, Allah itu kikir. Begitu kata orang Yahudi. Anda lihat, kikir itu sifat manusia. Lalu sifat manusia ini digunakan untuk Allah. Ini namanya menyamakan Allah dengan manusia. Ini tamsil, syirik tamsil yang pertama. Syirik tamsil ini terjadi di tengah orang-orang Yahudi. Misalnya lagi mereka mengatakan seperti Allah kisahkan dalam Al-Quran, innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah itu miskin, kita yang kaya. Allah miskin, kita yang kaya. Mereka merendahkan Allah dengan miskin, dan mereka meninggikan diri dengan kaya.
Nah, jadi di sini Anda lihat terjadi syirik tamsil, syirik mempersamakan, yakni mereka orang-orang Yahudi menyamakan Allah dengan manusia, mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia. Syirik tamzil yang kedua adalah syirik orang-orang Nasrani, yaitu menyamakan manusia dengan Allah. Menyamakan manusia dengan Allah. Artinya manusia, dalam hal ini Nabi Isa, disifati dengan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani berkata bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Nah, di tengah-tengah kita, syirik tamsil yang kedua, yaitu menyamakan manusia dengan Allah, yakni mensifati manusia dengan sifat Allah, sangat banyak di tengah-tengah kita. Misalnya, mengetahui yang gaib adalah sifat Allah. Tapi ada orang-orang tertentu yang berkeyakinan bahwa ada kiai, bahwa ada habaib, bahwa ada wali yang mengetahui yang gaib. Oh, ini Anda mensifati manusia dengan sifat Allah. Karena yang maha mengetahui atas yang gaib hanya Allah. Lalu Anda berkeyakinan bahwa wali fulan mengetahui yang gaib. Nah, ini sangat banyak. Di tengah masyarakat kita ini sering terjadi. Nah, dan syirik tamsil yang ketiga adalah at-tamatsul atau at-tashabbuh billah. Ini tamsilnya Fir'aun. Tamsilnya Fir'aun itu tidak menyamakan Allah dengan manusia seperti Yahudi, tidak menyamakan manusia dengan Allah seperti Nasrani, tetapi Fir'aun itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengatakan, saya adalah Tuhan, ana rabbukum al-a'la. Aku adalah Tuhan kalian, al-a'la, yang maha tinggi. Jadi Fir'aun gak cuma memproklamirkan diri sebagai Tuhan, tapi dia juga memproklamirkan sebuah sifat Allah untuknya. Al-a'la. Akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Terjadikah syirik Fir'aun ini di tengah kita? Jawabannya iya. Saya dan Anda sangat rentan dengan syirik Fir'aun ini. Setiap sifat-sifat Allah yang coba Anda gunakan, itu berarti Anda menyamai Allah. Contoh, di antara sifat Allah adalah al-mutakabbir. Allah maha sombong. Allah maha sombong karena Allah adalah segala-galanya bagi segala-galanya. Tapi kalau saya bukan segala-galanya bagi satu orang, apalagi bagi semua orang. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah adalah segala-galanya bagi segala yang ada di langit, bagi segala yang ada di atas bumi, daratan ataupun lautan. Karena Allah segala-galanya bagi segala-galanya, maka kesombongan bagi Allah adalah kebenaran. Kesombongan bagi Allah adalah pujian, karena memang Allah itu segala-galanya bagi segala-galanya. Kalau Anda menganalisa, mendalami nama-nama dan sifat Allah, Anda akan sadar bahwa Allah memang mutakabbir. Kenapa Allah maha sombong? Karena dia maha abadi. Tidak ada mati yang membuatnya berakhir dan tidak ada sakit yang membuatnya lemah. Allah maha sombong karena kekayaan Allah di atas segala kekayaan. Karena kekuatan Allah di atas segala kekuatan. Karena ilmu Allah menjangkau segala-galanya.
Laisa kamitslihi syai'. Enggak sesuatu pun yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak seorang pun yang semisal dengan Allah. Makanya Allah mutakabbir. Allah maha sombong karena enggak ada yang nyamain Allah. Makanya walaupun Anda salut kepada seorang, Anda enggak boleh mengatakan ini orang tak ada duanya. Karena tidak ada duanya, itu hanya untuk Allah. Kecuali kalau Anda batasi. Anda batasi dalam hal tertentu. Misalnya, orang ini enggak ada duanya di kelas ini. Itu silakan. Tapi malah Anda katakan orang ini memang enggak ada duanya sepanjang sejarah. Sepanjang usia bumi. Anda salah. Karena yang memiliki sifat tidak ada duanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Allah mutakabbir, Allah maha sombong. Ketika seseorang di antara kita mencoba untuk sombong, berarti dia mencoba menggunakan sifat Allah. Dan ini syirik. Ini adalah syirik. Di antara bentuk syirik Fir'aun adalah para pelukis. Allah yang menciptakan hewan, lalu datang pelukis, dia lukis. Dia mencoba menyamai Allah tabaraka wa ta'ala. Maka para pelukis, makhluk-makhluk bernyawa, jatuh kepada syirik Fir'aun. Syirik menyamai Allah. Inilah 3 cabang syirik tamsil. Syirik mempersamakan. Mempersamakan Allah dengan manusia, mempersamakan manusia dengan Allah, dan yang ketiga menyamai Allah. Baik jamaah sekalian, inilah 2 bentuk syirik. Syirik ta'til dan yang kedua syirik tamsil. Masing-masing dari ta'til dan tamsil memiliki 2 tingkatan. Ya, ada yang akbar, ada yang asgar, ada syirik besar, ada syirik kecil. Jadi syirik besar itu adalah hukum, adalah tingkatan. Syirik kecil itu adalah tingkatan ataupun hukum. Nah, adapun bentuk dari syirik ada 2. Syirik ta'til, syirik itu bentuknya. Nah, hukum syirik itu sendiri, ta'til dan tamsil, ada yang akbar, ada yang asghar. Nah, baik. Lalu syirik yang membatalkan tauhid seseorang adalah syirik akbar. Syirik besar. Baik syirik besar dalam ta'til ataupun syirik tak besar dalam tamsil. Dua-duanya membatalkan tauhid. Dua-duanya membatalkan tauhid. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kalau tauhidnya batal, tentu tidak tersisa lagi keimanan. Akan tetapi jemaah sekalian, bicara teori tentu berbeda dengan praktek. Orang-orang yang melanggar dengan syirik akbar, secara teori dia keluar dari Islam. Tapi secara praktek, tidak secepat dan semudah itu. Karena ketika Anda akan mengkafirkan seseorang secara langsung dengan alasan syirik akbar, Anda membutuhkan satu proses yang dinamakan iqamatul hujjah. Anda membutuhkan satu proses yang dinamakan menegakkan hujjah. Ya, jadi begitu ada orang yang melanggar syirik, melanggar dengan syirik akbar, teorinya dia keluar dari tauhid. Islamnya batal, dia murtad, itu teori. Itu secara ilmiah nazariyah. Nah, adapun secara amaliyah perlu yang bersangkutan diajak berbicara. Ditanya, kenapa kamu melakukan syirik akbar? Ya kalau ternyata dia orang bodoh, orang awam, orang gak ngerti, seperti kata Imam Syafi'i, kejahilan adalah uzur yang sangat kuat.
Uzur yang sangat kuat. Artinya Anda tidak bisa memvonis seseorang yang jahil. Karena orang jahil nggak ngerti apa-apa. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, saat beliau berkalimat syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melakukan sujud. Beliau sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan tentu adalah syirik. Tapi beliau baru saja masuk Islam. Artinya beliau orang yang jahil, orang yang awam, orang yang gak ngerti banyak. Karena ketidakmengertian itulah, maka dia melakukan satu syirik, yaitu sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi kita kemudian serta-merta mengkafirkan Mu'adz? Tidak. Kenapa? Sekali lagi, karena ketidakfahaman, ketidakmengertian adalah uzur yang wajib dipertimbangkan secara syar'i. Logikanya begini. Kalau seseorang tahu syirik besar itu membatalkan iman, mana mungkin dia melakukan hal itu? Jadi kalau ada orang yang melakukan syirik besar yang implikasinya iman dan tauhidnya batal, zahirnya karena dia tidak faham. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, kita mengkafirkan secara teori, setiap yang melakukan syirik akbar hukumnya kafir, tapi kita enggak serta-merta mengkafirkan praktek di lapangan. Fulan sambil nyebut nama, kelompok A sambil menyebutkan kelompok. Itu semuanya kelompok syirik akbar. Si fulan ini pelaku syirik akbar. Enggak bisa. Anda enggak bisa segampang itu. Nah, maka oleh sebab itu ada sinyalemen yang tidak baik dari sebagian orang bahwa dakwah ini suka mengkafirkan. Nah, mereka tidak mendalami bahwa dakwah ini mengkafirkan yang dikafirkan oleh dalil secara teori. Adapun mengkafirkan secara praktis, secara langsung, fulan menyebut nama, enggak segampang itu. Dan dakwah ahli sunnah wal jamaah bukan dakwah khawarij. Yang begitu orang jatuh kepada syirik akbar, kafir murtad. Halal darahnya, halal hartanya. Oh, enggak seperti itu. Ada satu proses iqamatul hujjah. Yang dimaksud dengan iqamatul hujjah adalah menyampaikan hujjah. Karena boleh jadi dia enggak ngerti. Lalu siapa yang menyampaikan iqamatul hujjah? Yang jelas bukan orang awam seperti saya. Tetapi orang-orang yang berilmu. Karena orang awam ini, walaupun dia merasa iqamatul hujjah, tapi justru dia enggak iqamatul hujjah. Ilmu orang awam itu hanya untuk dirinya. Maka tidak boleh orang awam berfatwa. Ya, tidak boleh orang awam berfatwa karena ilmu yang dimiliki orang awam hanya untuk dirinya. Maka iqamatul hujjah bukan tugas orang awam seperti kita, tetapi tugas orang-orang yang berilmu. Jadi kita kafirkan orang yang melakukan dosa besar secara teori, tapi tidak bisa mengkafirkan pelaku syirik besar secara praktek sebelum iqamatul hujjah. Ini perbedaan kita dengan orang-orang, ini salah satu perbedaan kita dengan orang-orang takfiri dengan orang-orang khawarij. Mereka kalau sudah dikafirkan oleh dalil serta merta secara praktis fulan kafir. Kalau kita enggak, walaupun dikafirkan oleh dalil tapi enggak serta merta secara praktis fulan ini kafir. Sampai ada proses iqamatul hujjah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati.
Nabi Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Saya pernah sampaikan di sini ayat 13 dalam surat Luqman ini termasuk ayat yang ingin dikaburkan oleh orang liberal di negara ini. Mereka mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Ini salah. Kalau syirik dianggap kezaliman besar dan Bali itu adalah orang-orang yang beragama syirik, maka meledaklah bom Bali. Kata mereka ayat ini pemicu radikalisme. Jadi agar ayat ini tidak memicu radikalisme, maka ayat ini harus direnovasi terjemah dan tafsirnya. Gimana? Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman besar. Yang betul adalah sesungguhnya kezaliman adalah syirik besar. Paham gak? Kalau redaksi ayat, syirik adalah dosa, syirik adalah kezaliman besar. Kata mereka enggak, kezaliman adalah syirik besar. Itu profesor yang ngomong. Profesor doktor dan gelar belakangnya panjang juga. Seorang dosen di Ciputat. Ya, dan dia orang besar juga di MUI. Ya, karena kita pernah mengikuti seminar yang diadakan oleh Kemenhunkam. Saya termasuk orang yang diundang, nah beliau menyampaikan makalah itu. Sanadnya bersambung, jadi nggak mengada-ada, ini bukan hoax. Hanya saja kita nggak bisa nyebut nama orang. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, sehingga orang ini dan orang yang sejalan dengan beliau mencoba mengkaburkan syirik ini. Kezaliman terbesar, syirik yang sangat berbahaya ini dikaburkan. Namanya apa? Bukan syirik namanya. Tapi namanya apa? Kearifan, mereka nyebutnya kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Inilah yang mengkaburkan syirik itu. Jadi mereka nggak setuju ada syirik. Tapi syirik itu kearifan lokal. Ini namanya syubhat. Syubhat itu artinya tersamar. Ada dua bentuk syubhat. Menyamarkan kebaikan menjadi tidak baik. Dan yang kedua, menyamarkan keburukan menjadi seolah-olah baik. Makanya syubhat itu sangat berbahaya karena orang jatuh kepada kesalahan dengan rasa berbuat baik. Jadi syubhat yang pertama, menyamarkan keburukan sehingga seolah-olah kebaikan. Syirik itu dosa yang paling berbahaya dalam agama kita, lalu disamarkan. Ini bukan syirik, ini kearifan lokal. Nah sehingga ketika orang melakukannya, tidak lagi ada orang yang merasa melanggar. Enggak lagi ada orang yang merasa melakukan syirik. Mestinya orang melakukan syirik, dengan rasa syirik dia akan taubat. Tapi ketika orang melakukan syirik dengan rasa kearifan lokal, dia enggak merasa berdosa. Saya nggak merasa berdosa, jadi nggak ada taubatnya. Ini syubhat, makanya sangat berbahaya syubhat itu. Menyamarkan keburukan dengan alasan-alasan yang dipaksakan sehingga keburukan itu seolah-olah kebaikan. Bid'ah itu keburukan, tapi disamarkan dengan nama hasanah. Tapi disamarkan dengan A, B, dan C. Ada sekelompok orang selesai salat maghrib secara khusus mereka membacakan tahlil kencang sekali. Awalnya slow, la ilaha illallah, ujungnya makin cepat dan akhirnya cepat sekali dan kencang sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tubuhnya kadang-kadang muter.
Ketika ditanya kenapa kencang-kencang sekali baca tahlil, kata dia, kita panjangkan, kita tinggikan suara bacakan tahlil ini untuk mengundang Nabi Khidir. Sebab kalau Nabi Khidir sudah datang, semua doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Doa kita kalau tidak ada seorang wali Nabi Khidir di tengah-tengah kita, maka doa kita ini jadi pepesan kosong. Tapi kalau Anda bisa menghadirkan Khidir, sewaktu doa dan munajat dikumandangkan, ini doa semuanya diterima oleh Allah. Lantas bagaimana memanggil Khidir? Dipanggillah dengan tahlil dan dikencangkan. Ini alasan dari mana kita juga nggak ngerti. Tapi ini adalah salah satu alasan sehingga yang tidak ada hukumnya seolah-olah ada. Ini namanya mensyubhatkan keburukan sehingga serasa kebaikan. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, mensyubhatkan atau menyamarkan kebaikan seolah-olah keburukan. Ya, apa itu orang berjenggot? Seperti Yahudi nampaknya. Anda tahu ada penceramah yang ngomong begitu kan? Viral itu. Berjenggot. Itu semua nabi juga berjenggot. Kebaikan. Tapi kemudian disubuhatkan seolah-olah keburukan. Maka dia berkatakan, jenggotnya jenggot Yahudi. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, ini dua syubhat. Hubungannya dengan kajian kita, syirik yang sangat berbahaya, di mana syirik bisa membatalkan tauhid dan Islam seseorang, sayangnya disubuhatkan dengan istilah kearifan lokal. Dulu, dulu wanita nakal itu namanya lonte. Kemudian dirubah menjadi kupu-kupu malam. Makin syubhat. Disubuhatkan lagi, itu terasa belum terlalu. Disubuhatkan lagi wanita penghibur. Wah, itu bisa amal soleh itu. Orang lagi galau dihibur, itu kan bisa amal soleh. Dan sekarang dirubah lagi namanya PSK. Jadi jemaah sekalian, ini pekerjaan iblis yang seperti ini. Maka Anda lihat dalam surat Thaha, ketika iblis itu ingin mencelakai Adam, menyesatkan Adam, iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai iblis, wahai Adam, maukah aku tunjukkan satu pohon namanya pohon keabadian? Allah enggak nyebut namanya pohon keabadian. Allah mengatakan, la taqrabu hadhihi syajarah. Adam enggak boleh dekati pohon ini. Titik. Datanglah iblis melakukan syubhat. Ya, yang terlarang ini agar menarik bagi Adam, dibuatlah namanya pohon keabadian. Pohon keabadian. Dan Adam alaihi salam tergiur. Semudah itu Adam tergiur? Tidak. Karena iblis menyampaikan syubhat itu dengan syubhat kedua yang paling buruk. Apa itu? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah. Ini hanya nasihat wahai Adam. Syubhat pertama, nama pohon dirubah. Syubhat kedua, pakai sumpah-sumpah lagi. Demi Allah, saya hanya memberi nasihat. Syubhat yang ketiga, ini cuma nasihat, 3 syubhat. Jadi maka dalam kisah Israiliyat disebutkan, Allah berfirman, wahai Adam, kau maksiat? Adam mengatakan, ya Allah, saya enggak menduga ada orang yang menyebut namamu untuk melegalkan dosa. Ketika dia menyebut namamu, saya yakin itu kebenaran. Nah, ya, sehingga termasuk Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, kenapa Adam alaihi salam terjerat? Dia tidak terjerat hanya dengan syubhat istilah pohon terlarang.
Adam pun tidak terjebak hanya dengan embel-embel, saya cuma ngasih nasihat. Tapi yang membuat Adam terjebak, kata Imam Al-Qurtubi, bahwa iblis itu menawarkan dosa dengan sumpah. Disebutkan nama Allah, demi Allah wahai Adam. Oh, begitu iblis ini bersumpah, menyebut nama Allah, Adam berpikir, nggak ada orang yang menyebut nama Allah kecuali untuk kebaikan. Akhirnya Nabi Adam makan. Jadi antum lihat jamaah sekalian, bagaimana larangan yang selama ini dijauhi Nabi Adam, tetapi berhasil disubuhatkan. Disubuhatkan dengan pengubahan istilah, disubuhatkan dengan atas nama saya cuma ngasih nasihat, yang ketiga disubuhatkan dengan sumpah. Maka kalau kejahatan ini berhasil disubuhatkan, orang akan melakukannya. Tutuplah pekerjaan haram ini. Oh, itu baik itu. Tapi muncul syubhat. 3.000 orang nanti mau makan apa? Semua alasan agar keburukan menjadi seolah-olah kebaikan, semua alasan ini dinamakan dengan syubhat. Semua alasan agar satu kebaikan tersamar seolah-olah keburukan, atau agar satu keburukan seolah-olah kebaikan, semua alasan-alasan itu dinamakan dengan syubhat. Nggak usah jauh-jauh lah. Anda dan saya pun nggak berani melakukan satu dosa sebelum Anda syubhatkan dosa itu. Kenapa Anda makan riba? Saya darurat. Tuh. Anda menyamarkan riba itu dengan alasan darurat. Padahal darurat Anda darurat hawa nafsu. Karena yang mengetahui Anda darurat bukan Anda. Orang berilmulah yang bisa menghakimi kondisi Anda ini darurat atau enggak. Orang awam model kita nggak bisa menakar, ini kondisi saya ini udah darurat belum. Kadang-kadang saya katakan darurat padahal karena saya ingin renovasi rumah. Daruratlah saya kemudian minjamkan riba itu. Maka tidak ada orang yang jatuh kepada dosa dengan rasa dosa. Semua orang yang ingin berbuat dosa selalu dengan mensyubuhatkan. Anda tanya pelacur, Anda kenapa berzina terus tiap malam? Aduh, anak saya 3 di pesantren tahfiz. Bagaimana cari makannya? Jadi mungkin dia akan berpikir, di sini saya memang berdosa, tapi di sono saya dapat pahala. Ya kan gitu ya? Di sini saya berdosa, di sini saya berdosa memang. Saya nggak bilang saya nggak dosa, tapi dari sana saya dapat pahala yang banyak. Anda tahu nggak Mas? Anak saya yang pertama 25 juz sekarang. Anak Anda tahu pekerjaan Anda? Tentu aja nggak tahu. Tapi intinya nggak ada manusia yang berani terhadap dosa dengan rasa dosa. Tapi melakukan dosa dengan rasa nggak berdosa. Agar rasa dosanya ini hilang, dibangunlah alasan-alasan untuk mensyubuhatkan dosa. Syubhat itu sangat berbahaya. Baik. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Mereka mengatakan ayat ini nggak pas. Yang pas adalah sesungguhnya kezaliman adalah syirik yang besar. Kenapa syirik dirubah artinya? Oh, kalau kita masih mengatakan syirik nggak boleh, syirik haram, itu yang mengakibatkan bom di mana-mana. Subhanallah, bertahun-tahun orang gak yakin syirik itu dosa besar dan gak ada bom. Bom itu baru kemarin ayatnya yang salah. Mestinya bukan ayatnya yang salah, oknumnya yang salah. Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Jemaah sekalian, agar Anda tahu betapa agungnya seseorang yang jauh dari syirik, coba antum renungkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu
fayusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim wafat lalu jenazahnya disalatkan 40 orang yang bersih dari syirik, melainkan salat mereka akan menjadi syafaat. Jadi ketika jenazah ini disalatkan kurang 40 orang atau 40 orang tapi bercampur dengan yang masih suka syirik dengan tidak, salat jenazah itu hanya doa biasa. Mungkin diterima Allah, mungkin tidak. Bisakah salat jenazah ini sebuah doa yang diterima oleh Allah secara pasti? Iya. Salat jenazah ini akan menjadi doa yang diterima Allah secara pasti apabila salat jenazah ini telah menjadi syafaat. Caranya dua. Bahwa yang menyolatkan jenazah mencapai 40 orang, ini mudah. Yang berat adalah syarat yang kedua. Bahwa ke-40 orang ini bersih dari syirik. Bersih dari syirik besar, termasuk bersih juga dari syirik kecil. Nah, jadi kalau 40 orang ikut menyolatkan jenazah dan mereka semua bersih dari syirik, maka salat mereka tidak lagi doa biasa tetapi menjadi syafaat. Kalau syafaat itu pasti diterima oleh Allah. Jenazah ini pasti diampuni oleh Allah. Nah, ini hadis menunjukkan betapa agungnya seseorang yang jauh dari syirik ketika doanya tidak sekedar doa tetapi menjadi sebuah syafaat. Nah, maka kalau ada kawan-kawan yang wafat misalnya dan Anda merasa berjuang menjauhi syirik, usahakan ikut hadir menyolatkan. Setidaknya ikut menyolatkan. Kemungkinan kedatangan Anda menggenapkan angka 40 agar syafaat itu tercapai. Sempatkan, sholat jenazah tidak lama-lama. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, inilah jenis syirik yang pertama, yaitu syirik akbar. Yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Dan syirik kecil inilah lautan yang gak bertepi sama sekali. Sangat luas syirik kecil ini. Termasuk syirik kecil adalah syirik ucapan tidak dalam bentuk keyakinan. Kalau bukan karena dokter, ini udah mati. Kalau hanya sekedar ucapan, itu syirik kecil. Kecuali kalau sudah jadi keyakinan, emang dokter, saya yakin dokter, bukan Allah. Oh, itu syirik besar. Tapi kalau hanya sekedar ucapan-ucapan saja, itu dinamakan dengan syirik, itu dinamakan dengan syirik kecil. Nah, saya katakan bahwa syirik kecil ini lautan gak bertepi, karena Nabi mengatakan bahwa syirik lebih halus dari semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap. Siapa yang bisa selamat dari syirik seperti ini? Nah, dan saya kasih tahu salah satu contoh syirik kecil terjadi hampir kepada kita semua saat Anda punya keinginan. Keinginan Anda itu adalah rububiyah. Anda punya keinginan tapi itu rububiyah Allah. Saya ingin sehat, sehat saya itu rububiyah Allah. Saya ingin rezeki, rezeki saya itu adalah rububiyah Allah. Saya ingin selamat, itu adalah rububiyah Allah. Jadi semua keinginan saya adalah rububiyah Allah. Tapi nyatanya sering sekali keinginan ini saya lihat di tangan manusia, bahkan saya lupa dengan Allah. Nah, gitu ya, begitu saya kesulitan, yang ingat oleh saya ingin fulan, saya ingin fulan. Ketika pintu-pintu manusia ini tidak menghasilkan bantuan, baru berlari ke depan pintu Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, hilangkan segala keinginan-keinginan Anda dari manusia. Karena semua keinginan Anda adalah rububiyah, Anda hanya boleh melihat keinginan Anda di tangan Allah. Bahwa Anda masih melihat keinginan-keinginan Anda di tangan manusia, inilah syirik semut hitam itu. Syirik semut hitam karena Anda nggak sadar itu terjadi.
Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian ini evaluasi dan manfaat bagi kita agar kita bisa berjuang menjauhi syirik kecil dan syirik besar, termasuk syirik tersembunyi yang digambarkan Nabi seperti semut hitam tadi. 3 menit jelang qomat, barangkali ada satu pertanyaan. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Ya. Orang yang sujud kepada Isa tidak masalah apabila dia melihat sifat Allah gitu ya, dan lain-lain. Mengatakan dia orang berilmu sih nggak mungkin ya, karena buktinya dia salah, salahnya pun fatal. Orang berilmu itu salahnya nggak akan fatal. Gitu. Jadi kalau salahnya sudah salah fatal, berarti orang yang kurang berilmu. Kurang berilmu. Bagaimana dengan kesalahannya? Kesalahannya wajib tetap ada iqamatul hujjah. Kenapa? Dia bukan orang bodoh. Dia bukan orang bodoh, tapi fikirannya penuh dengan syubhat. Penuh dengan ilmu yang rusak. Beliau bertahun-tahun belajar falsafah, dan falsafah itu merusak iman seseorang. Ya, Imam Ghazali itu mbahnya kaum falsafah. Akhirnya beliau menulis 2 buku membatalkan falsafah. Beliau mengatakan bahwa falsafah itu adalah kesesatan. Itu Imam Ghazali yang dari kecil sampai usia 40 tahun kurang lebih, beliau adalah seorang filosofi. Jadi maksud saya adalah guru yang populer itu, dia seorang mahasiswa di Fakultas Falsafat, sehingga banyak pemikirannya yang seperti itu. Nah, falsafah itulah yang membuatnya terjebak dengan syubhat. Maka walaupun ucapan-ucapannya itu membatalkan iman, dia secara pribadi dengan namanya nggak bisa dikafirkan. Tetap harus ada iqamatul hujjah. Ya, kebetulan temannya dia, adik kelas saya minta kita debat, dia nggak mau. Dia nggak bersedia berdebat dengan alasan A dan B. Tapi intinya, meskipun dia orang yang dianggap berilmu, dia punya banyak fans, tapi ucapannya yang mengandung kekufuran belum cukup untuk mengkafirkannya secara pribadi. Sampai betul-betul ada proses iqamatul hujjah. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.